Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salatun Khairiyah NPM 19110902068 kelas Fisika 5D, mata kuliah Fisika Komputasi, dosen pengampu Ferdian Asyari MPD. Di sini saya akan melakukan praktikum chapter kedua pada MATLAB kedua tentang Basic with MATLAB. Yang materi pertama 2.1.1 gravitasi antara dua massa, 2.1.2 gaya gravitasi hukum kuadrat, 2.1.3 gerak jatuh bebas. Nah, materi yang pertama tentang gaya gravitasi antara dua massa. Gaya gravitasi. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik masing-masing yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya ditarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Besar gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, persamaan hukum gravitasi Newton dapat dituangkan dalam rumus sebagai berikut. F sama dengan G kali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Keterangannya, F yaitu massa gaya tarik gravitasi dengan satuan Newton, M1, M2 massa masing-masing benda dengan satuan kilogram, R jarak antara kedua benda dengan satuan meter, G konstanta gravitasi umum. Nah, nilai konstanta gravitasi umum yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton kali meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, dapat dilihat pada modul 2.1.1 yaitu terdapat skrip. Nah, kita copy skrip yang ada di modul. Nah, selanjutnya setelah di copy kita salin di MATLAB. Nah, karena saya sudah mengcopy dan memindahkan skrip pada menu editor seperti ini, dalam program skrip ini sudah dijelaskan bahwa di sini terdapat massa 1, massa 2, dan serta jarak serta konstanta dari gravitasi tersebut. Di sini juga sudah ada rumus gravitasi G sama dengan M1 kali M2 bagi R kuadrat. Sudah ada hubungannya ya dengan rumus yang sudah dimasukkan ke dalam bahasa komputasi ini yang berasal dari gaya gravitasi. Nah, pada modul setelah seperti ini kita run. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Enter the following massa 1. Nah, kita lihat pada modul massa satunya yaitu 2,5. Enter the value of massa 2. Massa 2-nya 1,093 dan depth of distance-nya 1,0 E-5. Nah, di sini juga sudah dapat force between the mass yaitu 1,822.575 atau di sini juga sudah dibulatkan jadi 1,8226 E. Nah, sudah jelas bahwa materi 2.1.1 tentang gaya gravitasi dua massa berkesinambungan antara fisika dengan rumus yang ada di MATLAB dengan yang ada di modul tentang gaya gravitasi. Nah, sekarang kita lanjut 2.1.2 yaitu gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Newton menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Setiap titik massa menarik setiap massa titik lain dengan gaya sepanjang potong dari kedua titik. Gayanya berbanding lurus dengan hasil dari dua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dan jarak antara mereka. Nah, jadi R2 R kuadratnya ini berbanding terbalik dengan massa masing-masing benda M1 atau M2.
Nah, rumusnya juga masih sama. Kita lihat pada modul. Ini terdapat script. Kita copy aja, sama seperti yang awal. Kita copy dan pindahkan ke MATLAB. Nah, seperti ini. Karena saya sudah memindahkan. Kita CLC dulu. Nah, di sini juga sudah ada masa satunya, masa 2. Nah, gaya gravitasinya, hukum konstannya 26 kali 67 kali 10 pangkat min 11. Nah, force biasanya juga sama. Rumusnya G sama dengan G kali massa 1 dikali massa 2 dibagi R kuadrat. Nah, dengan plotnya di stand force in line with 1,5. Nah, setelah seperti ini kita run. Nah, maka akan muncul enter the value of massa 1. Kita lihat pada modul. Massa satunya 2,5. Massa 2-nya 1,093. Enter the positive value of this nya 1,0 E-9. Enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, ini juga sudah sama dengan materi atau konsep. Semakin jauh jaraknya, maka gayanya semakin kecil. Nah, jadi kuadrat terbalik dari gravitasi ini jaraknya sangat berpengaruh. Materi selanjutnya yaitu 2.1.3 tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal. V0-nya sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan, tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tapi bergantung pada ketinggiannya. Nah, rumus gerak jatuh bebas yaitu Vt sama dengan V0 plus G kali T. Dengan keterangan Vt-nya adalah kecepatan setelah T detik dengan satuan meter per sekon, V0-nya kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, T-nya waktu dengan satuan sekon, G-nya gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, hanya ketinggian dengan satuan meter. Nah, dapat dilihat pada modul script, kita copy saja scriptnya. Lalu kita pindahkan ke dalam MATLAB. Nah, di MATLAB juga sudah diketahui G-nya yaitu 9,81. Nah, di sini juga sudah ada rumus gerak jatuh bebas V sama dengan G kali T. Nah, setelah itu kita run, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita disuruh masukkan waktu. Kita lihat pada modul waktunya. In free for 11,3 sekon. Enter. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, semakin besar waktunya, maka kecepatan semakin besar pula. Jadi, berkesinambungan antara konsep dengan modul yang ada di program MATLAB. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.